Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saat ini saya ada di Pasar Hewan Ngelangon Kabupaten Sragen, bertepatan dengan mengikuti kegiatan pengawasan dan pemantauan penyakit mulut dan kuku PMK guys, bersama Bupati Kabupaten Sragen Ibu Dr. Kusdinar Undung Sukawati guys. Dan hal ini menjadikan perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Sragen, karena memang Kabupaten Sragen berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, yang mana di Tenggarai Provinsi Jawa Timur ada merupakan daerah wabah penyakit mulut dan kuku. Waspadaan dini terkait dengan penyakit mulut dan kuku menjadi hal penting dan keserius bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, berikut seluruh tim dari pemerintah Kabupaten Sragen terkait dengan pemantauan sehingga penyakit mulut dan kuku tidak menyebar ke wilayah Kabupaten Sragen guys. Semoga ini guys, ini Ibu Dr. Kusdinar Bupati Sragen yang pagi hari ini hadir bersama tim dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen ikut melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyakit mulut dan kuku yang saat ini sedang diluaskan merebak di berbagai tanah air. Dan Ibu Dr. Kusdinar sudah memberikan petunjuk-petunjuk dan informasi terkait dengan pentingnya melakukan pengawasan dan pengetatan masuknya hewan-hewan dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah, terutama di wilayah Kabupaten Sragen guys, karena memang Kabupaten Sragen ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur yang disinyalir menjadikan daerah wabah guys, sehingga Sragen menjadikan daerah yang pertama berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yang perlu mendapatkan pengawasan yang serius dari berbagai pihak, termasuk juga sistem dinas, berbagai aparat dari Koramil, Polsek, dan juga dari Polresta Kabupaten Sragen, dan juga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Tengah 4 Solo Raya guys. Dan ini memberikan bukti guys, pemerintah sangat serius memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan tanda-tanda klinis penyakit mulut dan kuku ini. Jangan khawatir dan jangan panik guys, bahwa penyakit mulut dan kuku menurut beberapa pakar ahli bisa disembuhkan meskipun penyakit kausal virus guys. Tapi yang penting, begitu ada tanda-tanda sakit, segera lapor ke petugas dinas tempat agar segera mendapatkan layanan yang cepat. Bahwa penyakit mulut dan kuku ini ditandai oleh tanda-tanda klinis. Yang pertama harus diperhatikan bahwa daerah mulut guys ya, terutama pada bagian gusi, bibir atas, bibir bawah, dan juga lidah guys, dilihat apakah ada erosi atau lepuh-lepuh, pengelupasan daripada epitel permukaan dari lidah itu guys ya. Pesan Bupati Dr. Kusdinar kepada peternak atau pedagang, sapinya laku dengan lancar tanpa ada penurunan harga. Dan jangan lupa guys, katanya tetap bayar zakat dan sedekahnya guys. Mudah-mudahan semua aman dan masyarakat peternak tentram ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut terhadap penyakit mulut dan kuku ini, karena memang penyakit mulut dan kuku ini adalah tidak bersifat zoonosis guys. Jadi jangan cemas dan jangan panic buying dan juga panic selling guys ya. Pengendalian penyakit hewan menular termasuk penyakit mulut dan kuku ini tidak hanya serta-merta melihat dari sisi teknis dari virusnya guys, tetapi memang kebersamaan, kepedulian, keterpaduan, koordinasi, sinkronisasi program kegiatan antara jajaran wilayah pemerintah kabupaten daerah perlu dilakukan dengan baik dan sinkron yang bagus guys, agar pelaksananya di lapangan terkoordinasi dengan baik, sehingga tujuan utama pemberantasan atau pengawasan pengetatan penyakit mulut dan kuku Kabupaten Sragen bisa berjalan dengan baik guys. Ini membuktikan bukti bahwa di lapangan pun Dr. Kusdinar terus memberikan arahan-arahan langsung terkait dengan bagaimana agar penyakit mulut dan kuku ini bisa diawasi dengan baik ya, bahwa semua sapi yang masuk di pasar Sragen sehat, dan petugas tetap sigap untuk melakukan pemeriksaan penyakit mulut dan kuku ini.
Lah iya makanya, berarti kan ada kotak, ada lihat Ibu Dr. Kusdinar berharap agar ada protap yang baku guys, yang bisa dipakai di dalam tata kelola penanganan penyakit mulut dan kuku ini sebagai tindak antisipasi terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku di berbagai wilayah guys. Apakah hewan yang positif diperiksa, kemudian dilakukan pengobatan, apabila ada yang positif nanti apakah dilakukan karantina. Yang penting tidak dilakukan penyembelihan guys, karena memang penyakit mulut dan kuku ini adalah tidak berbahaya dan bisa dilakukan penyembuhan oleh berbagai peningkatan stamina dan imunitas pada pemberian vitamin dan juga antibiotik guys. Yang penting guys bahwa masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu takut guys, bahwa daging dari hewan yang infeksi penyakit mulut dan kuku itu pun juga bisa dikonsumsi guys. Tapi penyembelihannya harus diawasi oleh petugas yang berwenang. Dan yang penting memasak daging dalam masa situasi wabah ini harus matang sempurna ya guys ya. Di sini hadir Ibu Bupati Dr. Kusdinar, Bapak Sekda, kemudian juga Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen, Bapak Polres Kabupaten Sragen beserta jajarannya terus mengawasi terhadap penyakit mulut dan kuku di tanah air, termasuk di Kabupaten Sragen ini guys. Oke, sekali lagi perlu diwaspadai atau perlu menjadikan bahan antisipasi bagi kita, khususnya pada peternak sapi ya, dan juga pedagang ternak, bahkan seluruh staf dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Perlu disampaikan sekali lagi bahwa penyakit mulut dan kuku ini dengan tanda klinis adalah ditemukan adanya lesi-lesi atau lepuh pada bagian mulut, khususnya pada bagian bibir atas, bibir bawah, dan juga bagian lidah ya guys. Perlu dicek, dibuka mulutnya, kemudian apakah terjadi erosi atau lepuh-lepuh di bagian mulutnya guys ya. Dan juga biasanya disertai dengan bahasa Jawanya leleran atau ingus dari mulutnya guys ya. Ternak yang dengan tenaga yang ekstra kuat guys, sehingga perlu tenaga ekstra guys, dan hati-hati untuk melakukan tindakan pengawasan atau tindakan pemeriksaan hewan ini guys. Dan juga yang kedua, dicek bagian kuku guys ya. Kuku belahnya juga lepuh-lepuh peradangan yang menyebabkan hewannya sakit dan sulit bergerak guys. Dan karena tidak bisa makan, kesulitan bermakan, energi tidak masuk, dan juga kepincangan guys, dan akhirnya perebahan di lantai, sehingga menyebabkan sapi ini menjadikan ya dehidrasi, nyeri, sakit ya, akhirnya tidak mau makan. Akhirnya apa guys yang terjadi adalah bahwa hewan ini akan menjadikan beresiko tinggi terhadap penyakit mulut dan kuku ini, dan akhirnya bisa mati guys apabila tidak dapat penanganan secara cepat guys. Jadi diharapkan bagi teman-teman sekalian untuk terus mengawasi ke hewan-hewan di sekitarnya. Jangan segan-segan berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Peternakan dan Perikanan setempat agar segera mendapatkan pelayanan terbaik setiap ada tanda-tanda klinis yang ditemukan. Dan berdasarkan pakar guys bahwa inkubasi penyakit mulut dan kuku ini sekitar 1-14 hari guys ya. Jadi tindakan protap penanggulangan penyakit mulut dan kuku perlu ditegakkan guys ya, bahwa yang sakit harus dilakukan pemeriksaan dengan baik. Kita berharap guys agar penyakit mulut dan kuku ini guys tidak mewabah di wilayah Jawa Tengah ya guys. Dan setiap kasus bisa diantisipasi dengan cepat oleh petugas dokter hewan, sehingga penyakit-penyakit bisa diantisipasi dan tidak menyebar di wilayah. Perlu disampaikan guys bahwa jangan melakukan jual beli dulu selama masih adanya wabah ini guys ya di wilayah Jawa Timur. Dan beberapa pasar ditutup loh guys, sehingga juga memberikan indikasi kita bahwa perlu hati-hati guys dalam hal membeli sapi kemudian bawa ke rumah sehingga dicampur dengan sapi yang ada di rumah,
dikhawatirkan apabila sapi yang dibeli tersebut tidak melakukan pembersihan dengan baik, dikhawatirkan akan membawa sapi yang sakit dan akhirnya menulari sapi-sapi sekandang, sehingga akan membawa kerugian besar, guys. Oke, guys, Pak Rapen sehat atau bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisinya, Pak, sapi-sapi tadi? Sehat. Sini sapi lokalan, tidak ada sapi dari jauh, nggak ada. Oh, tadi ada Bupati Dr. Kusdiner hadir. Kesan-kesannya Bupati di pasar ini gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semua penuh, memenuhi Oke. masyarakat tetap. Ya. Oke. Pak tahu nggak tanda-tanda klinis penyakit mulut dan kuku itu, Pak? Ke mulut sama kaki Oh gitu. Mulutnya ngapain mulutnya? berbusa. Oh berbusa. Terus ada lagi katanya mulutnya kenapa? Mulutnya karena seperti kalau orang kena bom gitu. Oh luar biasa. Ada bom. Oh gitu. Mukanya Oke. berbusa. Terus apa lagi? Terus sapinya tuh kelihatan lemes gitu. Guys, ini performa ternak sapi guys ya, luar biasa, bagus, sehat, cupingnya sehat, bersih, tidak ada tersalivasi, kukunya sehat guys ya. Ya, ini kita perlu juga belajar guys, normalnya sapi ya, ini sehat sekali, matanya jernih ya, cuping hidungnya basah guys, menunjukkan dia tidak demam guys ya. Oke, bagus guys, sehat-sehat dan bersih guys ya.